Tanya Islam. Susah-susah gampang cari laki-laki yang beriman. Tapi itu akan menjadi mudah kalau kita melibatkan orang lain. Orang lain itu siapa? Ya, orang yang kita percaya. Jadi sebetulnya dalam Islam itu yang punya tanggung jawab mencarikan jodoh kita itu siapa? Orang tua. Siapa orang tua itu? Terutama bapak. Kalau bapak nggak ada, siapa? Wali pengganti bapak. Siapa wali pengganti bapak itu? Saudara laki-laki. Kalau saudara laki-laki masih kecil, nggak mampu, siapa? Wali pindah kemana? Pindah ke kakek, ya kan? Nah, kalau kakek nggak ada, kemana? Baru ke om atau ke paman, begitu loh. Jadi mereka ini punya tanggung jawab untuk mencarikan kita jodoh terbaik. Sebenarnya begitu. Tapi kakek-kakek kita, bapak-bapak kita, om kita, saudara laki-laki kita yang terdidik tidak dengan kurikulum pendidikan Islam ya, yang nggak ngerti agama, susah kan jadinya. Akhirnya kita cari sendiri. Minimal carilah informasi terlebih dahulu dari si calon. Carinya dari mana? Dari temennya bisa, dari orang tuanya bisa. Kalau nggak bisa itu semua minta tolong orang yang ngerti untuk dialog dengan si calon. Ya, untuk mengorek sejauh mana pemahaman si calon ini dengan agama. Minimal orang ini ihsan. Tahu ihsan? Ya, bukan ihsan parore atau ihsan yang lain-lain ya. Jadi ihsan ini maksudnya orangnya itu apa ya? Tunduk, tawaduk. Orangnya itu gampang dikendalikan oleh syariat. Jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan terus kita mengingatkan, itu nggak boleh loh dalam Islam. Tapi itu langsung, oh gitu ya. Oh ya wes, saya tinggalkan itu, saya tak rubah diri saya. Itu gambaran orang-orang yang bisa. Udah diingatkan, nggak ngengkelan itu, nggak salah ngengkel. Itu pertama ya, cari yang bisa. Terus gimana cari kita ngorek orang ini bisa atau tidak? Ya tadi minta bantuan orang lain. Tapi kalau kita merasa yakin, aku mampu nih ngecek apakah orang ini bisa atau enggak, ya silakan. Terutama ketika melakukan dialog itu ya kita didampingi oleh mahram, karena bisa jadi kalau kita sendiri ngomong itu sudah keluar ada dosa, terus jadi nggak objektif mungkin. Ya pertama itu. Terus kalau memang sudah instan, bisa jadi dia tuh kan ilmu agamanya rendah, itu bisa di-upgrade nanti. Maksudnya sambil jalan modal instan tadi, ya ini sambil mengupgrade dia supaya dia lebih pintar. Supaya dia lebih banyak tahu tentang hukum-hukum syariat. Nah makanya kan sebelum mengiyakan lamaran seseorang, pastikan dia orang yang mau tunduk dengan pengaturan Islam. Misalnya bagaimana ya, kasih test case gitu ya. Ini ada masalah nih. Ya, ini kalau misalnya kasih contoh gimana nih, kamu kalau istri bekerja misalnya, menurutmu gimana? Terus kalau misalnya istri nggak bekerja, gimana? Nanti kan istri kan akan minta duit terus ke kamu, bagaimana? Misalnya nih, kalau dia punya jawaban, ya baiknya istri itu bekerja. Kenapa? Ya supaya nanti rumah tangganya itu bisa lebih kuat finansialnya. Nanti dia nggak ngerti konsep Islam. Tapi kalau jawabannya, ya kan memang perempuan itu dinafkahi sama laki-laki, dan dia sudah tahu hukum syariat. Nah, jadi memang pendekatan dan pemastian itu dilakukan sebelum kita mengiyakan lamaran. Ya, tapi kalau sekarang kita punya grade yang tinggi terhadap calon imam kita nanti, itu akan kembali ke kita. Seperti apa sih kualitas diri kita? Kalau kita tuh sama syariat itu kendor, banyak melakukan pelanggaran, ya jangan berharap dapat calon imam yang taat. Tapi caranya bagaimana? Ya pendekatan pada Allah. Yang satu-satunya sandaran kita itu Allah ya. Kalau tadi kita mau nanya sama nggak ngerti, ya tanya ke sama Allah. Kita berusaha mengupgrade diri supaya kita ini menjadi wanita solihah, ya kan? Wanita beriman yang taat sama Allah. Terus kemudian kita minta sama Allah untuk didatangkan calon jodoh yang juga takut sama Allah, jodoh yang juga taat kepada syariat. Dan ketika jodoh itu datang, minta sama Allah, ya Allah, kalau memang jodoh ini baik untukku, maka mudahkanlah. Kayak lagunya siapa ya itu ya? Ada lagunya itu. Ya.
Ya maka dekatkanlah kepadaku, kalau nggak salah gitu sayangnya ya. Hah? Yunita ya. Ya, ini jika memang dia baik untukku gitu ya. Jadi memang dekat, kita berharap Allah itu akan mendekatkan gitu kepada kita. Tapi kalau orang ini nggak bagus untuk saya, jauhkan ya. Jauhkan dan buatlah saya tidak mengingatnya lagi. Itu harus tegas. Jadi memang hati itu simpan dulu ya. Kalau cintanya berlebihan, wah itu alamat nggak objektif. Jadi cinta itu kan bagian dari naluri tadi ya, bisa dikendalikan. Ya, nggak bisa bikin kita mati. Artinya cinta kita tak terbalas itu kita nggak bakal mati. Kita sendiri yang ngatur. Jadi kalau sudah jatuh cinta itu teman-teman nanti aja dipupuk ketika sudah menikah. Itu jangan terlalu cinta pada seseorang, tapi pastikan dulu orang ini bisa membuat kita makin cinta sama Allah. Oke. Ya, begitu mungkin cara kita